Nah, netizen Elsinta, saat ini saya berada di ruangan dari Kapolres Bantul, AKBP Novita Eka Sari. Yuk, kita masuk yuk. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Mas Putra. Sehat, Selamat Bu? datang di Bantul. Alhamdulillah sehat. Silakan duduk. Ya, Ibu. Ya, gimana Mas Putra? Kami tim Ekspedisi Elsinta Ya, berkunjung di Polres Bantul dan bertemu dengan Kapolres, dan kali ini Kapolresnya wanita. ya, Ibu AKBP Novita Eka Sari. ya. Ibu, mungkin terkait dengan persiapan arus mudik, Bu. Apa saja yang persiapan dari Kapolres Bantul, Bu? Ya, untuk Polres Bantul tentunya menghadapi arus mudik, kita menggelar operasi serentak yaitu Operasi Ketupat 2025 dimulai pada tanggal 23 Maret sampai tanggal 8 April. Khusus di wilayah Bantul, kita mendirikan 4 pos, 3 pos PAM dan 1 pos terpadu. Nanti di mana cara bertindak pos tersebut, anggota melakukan menjaga Kamsel Lantas supaya semua bisa berjalan dengan lancar, Kamsel Lantasnya juga terwujud, kemudian keamanan bagi pemudik juga memberikan rasa aman, nyaman sehingga mudik bisa berjalan dengan lancar. Seperti itu, Mas. Nah, itu di mana aja, Bu, lokasi pos PAM-nya itu? Ya, kalau lokasi pos PAM yang pertama itu pos terpadu itu di perempatan Druwo. Kemudian kalau 3 pos PAM lagi itu satunya di Sedayu, kemudian satunya di Piungan, satunya di Parangtritis. Memang di sana itu tempat krusial ya, Bu ya? Ya, betul. Dari tahun ke tahun kita mengadakan 4 pos PAM di tempat yang krusial, dan tempat krusial itu tidak berubah selama di Bantul. Menurut tahun kemarin juga menjadi tempat krusial. Seperti itu. Nah, itu berarti prediksi akan terjadi kepadatan di 4 pos itu. Untuk antisipasi seperti apa, Bu? Ya, nanti kita antisipasi anggota namanya pospam pasti 24 jam. Ketika jam-jam rawan, nanti anggota akan turun melihat dari arah mana arus yang perlu diperlancar. Maka anggota langsung turun ke jalan, melakukan penarikan terhadap salah satu arah yang dinilai terlalu panjang untuk antriannya. Nanti kita dahulukan, kita tarik seperti itu. Kita atur arusnya supaya masyarakat juga bisa lancar perjalanan baik menuju ke Bantul maupun yang keluar daerah Bantul, seperti itu. Ada rekayasa lalu lintas ke, Bu? Baik itu kontraflow, one way, atau ganjil genap, Bu, seperti di Jakarta, Bu? Oh, kalau Jakarta kan ramai sekali ya. Kalau di sini ganjil genap kan tidak ada. Cuman kalau seperti rekayasa lalu lintas itu modelnya kita situasional. Jadi ketika ada kemacetan, nanti kita situasional menggunakan mungkin kontraflow, kemudian jalan alternatif, tetapi tidak kita aktifkan selama 24 jam. Kita melihat situasi. Mungkin seperti ada jalan yang rawan banjir, kita siapkan alternatif, tetapi ketika tidak banjir, jalan tersebut tetap bisa kita lewati. Nanti semua dari 4 pos itu melihat situasional di lapangan seperti apa. Oh, memang untuk favorit destinasi ini wisata atau dari perantauan yang balik ke Bantul, Bu? Ya, kalau Bantul ini lebih ke wisata juga ya, wisata karena kita mempunyai pantai namanya Pantai Parangtritis, ada Parangkusumo, kemudian Pantai Samas, lain-lain itu. Kalau tahun lalu dikunjungi cukup banyak, bisa sampai 70-an ribu dari pengunjung untuk tahun 2024. Mungkin tahun ini juga bisa lebih ramai untuk pengunjungnya. Kita juga di Bantul juga banyak tempat-tempat kuliner. Ya, tempat kuliner ini biasanya yang ramai sekali didatangi pengunjung baik dari luar kota maupun luar pulau. Seperti itu. Balik lagi, Bu, tadi terkait dengan pos terpadu. Itu memang fasilitas apa saja, Bu? Oh, kalau pos terpadu ya. Kalau pos terpadu nanti ada fasilitas di sana, kita juga CCTV ada di situ untuk melihat situasi sedaerah Bantulnya. Kemudian nanti toilet kita juga punya, kemudian tambal ban juga kita punya, kemudian kita juga punya untuk cek kesehatan. Kita standby cek kesehatan di sana dari Urkes Polres Bantul untuk standby di pos terpadu tersebut. Gratis, Bu ya? Gratis dong. Gratis. Jadi untuk pendengar,
Kalau capek gitu bisa istirahat Ya. juga di pos terpadu. Bisa. Bisa. Nanti kita siapkan pelbed. Nah, Bisa. pelback. Ya. Nah, Bu, terkait dengan penindakan baik itu pelanggar lalu lintas itu bagaimana, Bu? Nah, nanti kalau untuk pelanggar lalu lintas tetap kita berikan tilang ataupun teguran nanti sifatnya. Nanti kita lihat situasional di jalan aja di lapangan. Oke. Ya. Bu, mungkin terakhir mungkin Bu, Ya. terkait dengan rawan bencana alam, baik itu di daerah Bantul atau menuju ke arah Parangtritis. Itu bagaimana antisipasi dari Polres Bantul? Ya, untuk Polres Bantul sebenarnya kalau untuk bencana alam kita tidak terlalu ada ancaman di situ karena banjir yang saya sebutkan tadi juga di Jalan Parangtritis sudah kita siapkan jalur alternatif. Kemudian kalau bencana alam yang lainnya mungkin karena curah hujan yang tinggi bisa jadi pohon-pohon yang di jalan itu akan mempengaruhi atau tumbang. Itu sudah kita koordinasikan dengan instansi terkait. Untuk tiap-tiap titik sudah kita fotokan mana yang perlu diamati. Kemudian kalau memang perlu sebelum operasi dilaksanakan pemotongan-pemotongan atau pemangkasan pohon. Karena memang sampai saat ini kan curah hujan masih cukup tinggi. Kemudian untuk pantai juga kita himbau tempat-tempat untuk wisata nanti memasang papan ketika ada wilayah pantai yang tidak bisa untuk berenang atau berbahaya untuk berenang. Jadi kita himbau kepada pengusaha untuk memasang papan larangan berenang seperti itu untuk mencegah korban gitu. Nah, himbauan nih Bu untuk pendengar El Sinta yang ingin mudik atau berwisata, himbauan dari Kapolres bagaimana Bu? Ya, selaku Kapolres Bantul saya menghimbau dari pendengar pendengar El Sinta, jika ingin mudik siapkanlah segala sesuatunya. Yang pertama adalah kesiapan pemudiknya sendiri, kesehatannya, kemudian kesiapan dari kendaraannya, mau menggunakan roda 4 ataupun roda 2, dicek semua termasuk seperti kesiapan kendaraan ban. Kemudian nanti kalau pakai sepeda motor harus menggunakan helm yang SNI standar supaya kita mengurangi angka laka lantas. Jika terjadi pun laka lantas, kita mengurangi angka kematian di laka tersebut. Harapan saya, para pemudik juga betul-betul mempersiapkan diri ketika akan melaksanakan mudik, khususnya nanti yang ke wilayah Bantul. Seperti itu Mas Putra. Nah, pendengar, nantikan terus perjalanan kami, tim Ekspedisi El Sinta jelang mudik Lebaran 2025 lintas Jawa. Dengan saya, Rizky dan Saputra, dengan mewakili rekan kami bertugas, Faris Palevi, melaporkan kembali ke studio.